Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marica Kusuma Wijaya, absen 24 dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pengolahan makanan khas daerah, bahan kemasannya, serta teknik pengemasannya. Jadi, nenek moyang kita bisa memasak ketika mereka mengenal api dan mereka membuat lubang yang diberi tanah liat untuk memasak. Nenek moyang kita menggunakan dua teknik dalam memasak, sangat simpel sekali. Yang pertama, merebus, dan yang kedua, membakar. Dan seiring perkembangan zaman, tentunya banyak teknik-teknik yang digunakan seseorang untuk membuat masakannya diminati banyak konsumen dan tetap bergizi. Sebelum ke teknik memasak, saya akan menjelaskan tentang perantara panas sehingga masakan tersebut matang. Yang pertama, konduksi, yang kedua, konveksi, dan yang ketiga, radiasi. Jadi, saya akan membahas yang pertama dahulu. Konduksi. Konduksi yaitu perambatan panas dari suatu bahan perantara yang dimana langsung bersentuhan langsung dengan makanan. Contohnya saja kalau kita merebus sayur, nah disitu kan ada air itu sebagai perantara dan sayurnya itu sebagai bahan makanan sehingga sayurnya bisa matang. Yang kedua tadi ada konveksi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konveksi. Jadi konveksi itu kita memasak bahan makanan dengan panasnya itu ikut berpindah ke makanannya. Gitu. Jadi seperti kalau kita membuat roti dengan cara mengovennya, jadi panas dari oven pindah ke rotinya. Terus yang ketiga, radiasi. Jadi radiasi ini kita mengolah makanan dengan perantara panas itu langsung dari panas ke sumber makanan. Oke. Saya di sini akan membahas tentang teknik-teknik pengolahan makanan khas daerah. Teknik-teknik pengolahan makanan khas daerah ada 3. Teknik basah, kering, dan yang ketiga dengan menggunakan minyak. Pertama, teknik basah. Teknik basah ini yang pertama ada merebus. Merebus adalah mengolah bahan makanan dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius sampai mendidih sehingga gelembung udara itu pecah di atas permukaan air. Merebus ini dibagi menjadi 2, ada simmering sama poaching. Simmering adalah merebus makanan dengan suhu 100 derajat Celcius, baru kita kurangkan suhu menjadi kurang dari 100 derajat Celcius sampai air, susu maupun santannya berkurang. Yang kedua ada poaching nih. Jadi yang kedua poaching ini sama-sama menggunakan air, namun dari masak dari awal itu sudah suhunya kurang dari 100 derajat. Kedua ada menyetup. Menyetup ini adalah merebus. Yang menyetup ini adalah merebus bahan makanan yang dimana takaran cairannya ini hampir sama dengan bahan masakannya. Yang ketiga ada braising. Braising adalah pengolahan makanan di mana air yang kita gunakan itu sangat sedikit. Contohnya aja saat kita masak ayam kecap, seperti itu. Yang keempat ada menyetup. Menyetup ini adalah proses memasak makanan menggunakan uap air dari segala arah. Yang kelima ada mentim. Sering banget nih ya kita dengar mentim, tapi kita nggak tahu apa artinya mentim. Mentim apaan ya? Jadi mentim ini adalah memasak menggunakan panci tim. Itu biasa panci yang khusus digunakan untuk tim. Ada juga yang menggunakan 2 panci dengan ukuran yang berbeda. Yang satu ukurannya besar, jadi langsung dari perantaranya bersentuhan langsung dengan perantaranya. Yang nasi kedua ini bersentuhan dengan si panci besar dengan menggunakan panci kecil. Oke.
Yang keenam ada memblansir. Memblansir ini adalah proses memasak dengan waktu yang sangat singkat atau sebentar saja, dengan tujuan untuk mengurangi bau dari makanan ataupun rasanya. Contohnya, sebelum kita menggoreng si ayamnya ini kita rebus sebentar untuk menghilangkan bau amisnya. Oke, kita masuk ke teknik yang kedua. Teknik memasak kering. Teknik memasak kering ini yang pertama saya akan bahas tentang memanggang. Memanggang adalah memasak bahan makanan di atas api kecil dan terbuka. Jadi memanggang dibagi menjadi dua, yaitu griding sama roasting. Griding ini adalah proses memanggang dengan cara makanan ditaruh di atas lempengan besi yang diberi sedikit minyak. Kedua adalah roasting. Roasting adalah proses memasak menggunakan oven. Jadi yang ketiga ada menggongseng. Menggongseng, kita sering banget, dek gongseng, dioseng gitu ya. Apa itu dioseng ya? Menggongseng adalah teknik memasak menggunakan sedikit minyak atau sama sekali tidak menggunakan minyak, bahkan mengganti minyak itu dengan pasir. Yang ketiga, kita masuk ke teknik menggunakan minyak. Teknik menggunakan minyak yang pertama adalah menggoreng. Menggoreng nanti dibagi menjadi dua lagi. Menggoreng itu dengan kita menggunakan banyak minyak atau yang sering kita sebut deep frying, dan yang kedua adalah sedikit minyak yang kita sebut pan frying. Jadi ada 3 cara untuk menggoreng menggunakan lapisan. Yang pertama, cara Inggris, yaitu melapisi tepung panir pada bahan makanannya lalu baru kita goreng. Yang kedua ada cara Prancis. Cara Prancis ini kita menggunakan tepung kering. Tepung kering untuk melapisi bahan makanan sebelum digoreng. Yang ketiga adalah cara Orly. Cara Orly ini adalah menggoreng makanan dengan cara melapisinya dengan tepung basah dulu, atau enggak kita dikasih telur ataupun cairan lainnya. Selain teknik-tekniknya, ada beberapa istilah ini dalam proses pengolahan makanan khas daerah. Yang pertama, memfilir. Memfilir ini sering kita sebut dengan filleting. Jadi, kita menghilangkan tulang pada bahan makanan sebelum dimasak. Yang kedua adalah meladir. Jadi meladir ini, yang kedua adalah meladir. Jadi meladir ini adalah proses memasak di mana kita menjahitkan pita-pita lemak terlebih dahulu sebelum kita memasaknya. Yang ketiga ada melandir. Melandir adalah proses memberikan lemak tipis pada permukaan daging. Yang kelima adalah mengentalkan. Mengentalkan adalah proses menambahkan bahan pengental ke dalam suatu masakan. Dan mengentalkan ini kita dapat menggunakan tepung, mentega dan tepung, agar-agar maupun si telur. Jadi mengentalkan itu ada banyak cara. Oh iya, satu lagi, ada gelatin yang bisa digunakan untuk mengentalkan bahan makanan. Yang keenam, ada menjernihkan. Jadi kita menggunakan putih telur untuk menjernihkan suatu bahan masakan. Yang ketujuh ada mengocok. Dan teknik yang ke-8 ada memarinir. Memarinir adalah memasukkan bahan makanan atau merendamnya dalam cairan anggur, cuka, maupun rempah-rempah. 9 ada memarinir. Memarinir adalah memasak bahan makanan dengan melapisi tepung panir baru digoreng. Yang ke-10 ada
Teknik mengisi adalah kita mengisi bahan makanan menggunakan isian. Isiannya itu bisa daging, sosis, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kemasan makanan olahan khas daerah. Kemasan merupakan tahap terakhir dari suatu pengolahan makanan atau produksi yang berfungsi untuk melindungi produk makanan tersebut. Kriteria kemasan yaitu pertama, mudah didapat, yang kedua, tidak berbau, yang ketiga, dapat melindungi produk, yang keempat, memiliki daya tarik konsumen, yang kelima, sangat penting, yaitu harus ada labelnya. Next, kita akan lanjut ke teknik pengemasan makanan khas daerah. Teknik pengemasan makanan khas daerah itu ada melipat, itu contohnya menggunakan daun pisang. Contoh produksinya adalah tempe. Yang kedua itu menggulung menggunakan daun pisang maupun kertas ataupun plastik, itu contohnya lontong. Yang ketiga ada membalut, dan yang keempat menganyam yang sering kita jumpai di ketupat. Sekian materi yang dapat saya berikan. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.